Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1491, Kekuatan Kultus Roh Jahat. Di sebuah gua jauh di lembah Yunlong, Lu Ming berdiri di depan penguasa lembah Yunlong. Ming Er, apakah kamu benar-benar bertemu seseorang dari sekte roh jahat? Pada saat ini, guru lembah Yunlong bertanya dengan ekspresi serius. Ya, orang ini disebut penatua jiwa iblis. Menurut apa yang dia katakan, dia terluka parah 80.000 tahun yang lalu dan belum pulih. Jika tidak, muridnya mungkin akan berada dalam bahaya juga, kata Lu Ming. 80.000 tahun yang lalu, pasti tidak ada kesalahan. Hei, aku tidak menyangka masih ada sisa-sisa kultus roh jahat. Ditambah Raja Dharma penghancur jiwa yang kamu temui di alam rahasia Kaisar Agung. Mungkinkah bahwa kultus roh jahat akan bangkit kembali? Guru lembah Yunlong menghela nafas, ekspresinya menjadi semakin serius. Lu Ming terkejut. Mengapa semua orang terlihat terkejut ketika mendengar tentang kultus roh jahat, seperti Master Lembah Naga Perak, yang bahkan terlihat ketakutan. Tapi seseorang sekuat tuannya mempunyai ekspresi serius. Tuan, kekuatan macam apa sekte roh jahat itu? Kekuatan macam apa itu? Apakah sangat kuat? Lu Ming menanyakan beberapa pertanyaan karena penasaran. Kuat, tentu saja sangat kuat. Jika sedang dalam masa kejayaannya, ia bisa menghancurkan seluruh Changsou sesuka hati. Guru lembah Yunlong berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu bisa menghancurkan seluruh Changsou sesuka hati? Lu Ming terkejut. Changsou memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, dan ada 13 sekte tingkat atas yang bertanggung jawab, setiap sekte memiliki kekuatan yang tak terduga. Seperti lembah Dewa Naga. Dengan penglihatan Lu Ming saat ini, dia tidak bisa melihat betapa kuatnya lembah Dewa Naga, dan berapa banyak orang kuat yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan luas yang tertutup salju. Dengan begitu banyak kekuatan yang kuat, sekte roh jahat dapat dihancurkan sesuka hati. Puncak kultus roh jahat terjadi 80.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, kultus roh jahat sangat kuat. Yang paling terkenal di dunia adalah kultus roh jahat. Ia memiliki seorang pemimpin dan 2 wakil pemimpin, keduanya di antaranya adalah pakar terbaik di Yuanlu. Selain itu, ada 36 Raja Dharma penjaga dan 360 tetua. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Guru lembah Yunlong menjelaskan. 36 Raja Dharma pelindung? Murid Lu Ming menyusut, dan dia memikirkan Raja Dharma penghancur jiwa. Guru, mungkinkah semua pelindung Dharma adalah kaisar yang kuat? Lu Ming merasa suaranya agak kering. Itu benar. Guru lembah Yuanlong mengangguk dan berkata, sekte roh jahat, 36 Raja Dharma penjaga, semuanya adalah orang kuat di tingkat kaisar, dan 360 tetua semuanya kuat di alam suci. Ada. Lu Ming menghirup udara dingin. Kekuatan kultus roh jahat jauh melebihi imajinasinya. Sebenarnya ada 36 Raja penjaga setingkat kaisar, serta 1 pemimpin dan 2 wakil pemimpin. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan dan mudah untuk menghancurkan Changsou. Apakah dia benar-benar memprovokasi kekuatan sekuat itu? Lu Ming tersenyum pahit. Kuncinya adalah agama roh jahat lahir dengan sangat misterius, seolah-olah muncul begitu saja. Kemudian, para penguasa agama roh jahat juga tampak muncul begitu saja, dan kekuatan mereka berkembang pesat, mengguncang seluruh Yuanlu. Selanjutnya, agama roh jahat sepertinya muncul begitu saja. Ada tujuan yang menakutkan. Tujuan mereka adalah untuk memburu kaisar-kaisar besar lainnya, dan juga untuk memburu para jenius tak tertandingi yang memiliki potensi untuk menjadi hebat. Kaisar. 80.000 tahun yang lalu, ada badai berdarah di benua Yuan, kata Guru Yun Konggu. Menghususkan diri dalam memburu Kaisar Agung, dan juga memburu talenta tak tertandingi yang memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung? Lu Ming terkejut di dalam hatinya, tetapi dia bingung dan berkata, Tuan, mengapa roh jahat sekte melakukan ini? Saya tidak tahu, tidak. Orang-orang tahu mengapa kultus roh jahat melakukan ini. Mungkin ada orang di tingkat Kaisar yang mengetahuinya, tetapi mereka belum mengumumkannya. Tuan Yunlong Valley menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, kultus roh jahat telah menyebabkan kepanikan di antara semua kekuatan di Yuanlu. Pada akhirnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bersatu untuk mengepung sekte roh jahat.
Menurut catatan, pertempuran itu adalah begitu kejam hingga dunia hancur dan bumi hancur. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam suci tewas dalam pertempuran, dan bahkan banyak kaisar besar yang jatuh. Namun pada akhirnya, atau sekte roh jahat benar-benar musnah dan lenyap dari dunia-dunia. Setelah mendengarkan kata-kata guru lembah Yunlong, Lu Ming terdiam untuk waktu yang lama. Sekte roh jahat jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Menghususkan diri dalam membunuh kaisar hebat dan orang-orang yang berpotensi menjadi kaisar hebat. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang menunjukkan rasa takut setelah mendengar nama kultus roh jahat. Lu Ming banyak berpikir dalam benaknya, dan dia memikirkan tentang apa yang dia temui di alam rahasia Kaisar Chang. Kaisar Chang menghilang 60.000 tahun yang lalu. Faktanya adalah Raja Dharma penghancur jiwa memasuki alam rahasia Kaisar Chang. Dilihat dari waktu, sekte roh jahat telah dimusnahkan pada saat itu, tetapi jelas bahwa penghancur jiwa Raja Dharma belum mati, memasuki alam rahasia Kaisar Chang, dan berperang melawan Kaisar Chang selama 60.000 tahun. Karena Raja penghancur jiwa belum mati, dan penatua jiwa iblis juga selamat, apakah ada orang kuat lain di sekte roh jahat yang selamat? Setelah 80.000 tahun, akankah kultus roh jahat bangkit kembali? Penatua jiwa iblis melarikan diri dengan secercah jiwanya, mengatakan bahwa Lu Ming harus menunggu balas dendam dari kultus roh jahat. Mungkinkah kultus roh jahat akan muncul kembali di dunia? Lu Ming merasakan tekanan kuat pada tubuhnya. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, akan aneh jika tidak ada tekanan. Ming kamu kembali berlatih. Saya akan melaporkan masalah sekte roh jahat kepada guru lembah dan memintanya untuk memberitahu sekte lain dan mendiskusikannya bersama. Akhirnya, guru lembah Yunlong memerintahkan. Murid, mohon mundur. Lu Ming mengepalkan tinjunya, meninggalkan gua lembah guru Yunlong, dan kembali ke guanya sendiri. Setelah kembali ke gua, Lu Ming bermeditasi dan mengatur nafasnya sejenak, lalu mengeluarkan setumpuk batu kasar dan mulai melahap serta memurnikannya. Sekarang, Chaos Domain miliknya telah menembus level 3. Selama dia terus memurnikan batu mentahnya, level budidayanya dapat ditingkatkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming telah berlatih keras dalam pengasingan dan memurnikan batu mentah, dan budidayanya meningkat pesat. Dari tahap awal Kaisar Bela Diri tingkat kedua, ke tahap tengah Kaisar Bela Diri tingkat kedua, dan kemudian ke tahap selanjutnya, puncak. 7 hari kemudian, tingkat kultivasi Lu Ming menerobos dan masuk tingkat ketiga Kaisar Bela Diri. Baru kemudian Lu Ming berhenti menelan batu pemurnian mentah. Selanjutnya, saatnya fokus pada pemahaman dunia chaos. Lu Ming tidak berani membuang waktu. Di Wanlu, dia benar-benar merasa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Kita harus meningkatkan kultivasi kita secepat mungkin. Namun, memahami alam kekacauan tidak dapat dicapai dalam semalam. Ia harus terlebih dahulu pergi ke Istana Baolong untuk menukar sejumlah harta. Lu Ming meninggalkan gua dan menuju Aula Harta Karun Naga segera. Lu Ming tiba di Aula Harta Karun Naga dan datang ke konter tempat dia menukar cairan Wanling dan tulang naga terakhir kali. Senior, apakah kamu masih ingat junior? Lu Ming tersenyum dan menyapa. Jadi itu kamu? Anak kecil, apakah kamu di sini untuk menebus harta karun lagi? Orang tua di konter berkata sambil tersenyum. Dia sangat terkesan dengan Lu Ming. Lagi pula, tidak setiap prajurit Kaisar Bela Diri tingkat pertama dapat memiliki 2 juta poin kontribusi. Senior, saya ingin menukar beberapa harta menjadi poin kontribusi dulu, kata Lu Ming. Oh, keluarkan dan lihatlah, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Lu Ming menyerahkan cincin penyimpanan kepada lelaki tua itu. Lu Ming melirik kesadaran spiritualnya, mengangkat alisnya, dan berkata, orang kecil ini luar biasa. Dia memiliki 1 pedang suci dan 5 senjata spiritual kaisar. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Prajurit Ming Sen dan prajurit roh kaisar di cincin penyimpanan keduanya diperoleh dari cincin penyimpanan Mohe, dan tidak berpengaruh pada Lu Ming, jadi lebih baik menukarnya. Bab 1492 Pertukaran Harta Karun. Senjata Ming Sheng adalah senjata Ming Sheng biasa, bernilai 1 juta poin kontribusi. 5 buah senjata roh kaisar bernilai 50.000 poin kontribusi, dengan total 1,05 juta poin kontribusi. Anak kecil, berikan saya token identitas Anda. Berikan kepadaku, kata orang tua itu. Lu Ming menyerahkan token identitas kepada orang tua itu.
Saat berikutnya, ada 1,05 juta poin kontribusi lagi dalam token identitas Luming. Menambahkan 50.000 poin kontribusi yang tersisa sebelumnya, totalnya bertambah menjadi 1,1 juta poin kontribusi. Anak kecil, harta apa yang perlu kamu tukarkan? Tanya lelaki tua itu. Senior, apakah ada senjata suci tipe sarung tangan di sini? Luming bertanya. Dia selalu ingin membeli senjata suci tipe sarung tangan yang akan sangat bermanfaat baginya dalam pertarungan jarak dekat. Di lembah Dewa Naga kami, karena garis keturunan kami, ada banyak orang yang berlatih teknik tinju, telapak tangan, dan jari, dan kami membutuhkan banyak senjata jenis sarung tangan, jadi sekarang tidak ada senjata suci jenis sarung tangan di Istana Baolong. Selain itu, ada senjata jenis sarung tangan. Karena proses pemurnian senjata suci lebih rumit dan sulit, nilai senjata suci 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada senjata suci biasa. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Mahal sekali? Luming tersenyum pahit. Harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal dari senjata suci biasa, belum lagi Istana Baolong tidak memilikinya sekarang, bahkan jika ada, mereka tidak mampu membelinya. Luming menggelengkan kepalanya. Satu-satunya cara untuk menemukan solusi untuk senjata suci tipe sarung tangan adalah nanti. Mari kita tukar dengan yang lain dulu. Hati Luming tergerak dan dia berkata, Senior, saya ingin menukar beberapa materi spiritual, kristal api ungu, ikan mas naga, akar roh api. Luming mengungkapkan 7 bahan utama untuk menyempurnakan pil nirvana. Ini adalah benua Yuan. Mungkin kita bisa mengumpulkan bahan-bahan itu, yang akan sangat berguna jika kita memiliki kesempatan untuk kembali ke benua Shenhuang untuk menyempurnakan pil nirvana. Anak kecil, apakah kamu mencoba untuk menyempurnakan pil nirvana? Kata lelaki tua itu. Luming terkejut. Orang tua ini juga mengetahui tentang pil nirvana. Terlebih lagi, begitu Luming menyebutkan beberapa materi spiritual, pihak lain mengetahui tentang pil nirvana. Mungkinkah pihak lain juga memiliki resep pil nirvana? Anak kecil, jika kamu menukar bahan-bahan ini, kamu sebaiknya menukarnya langsung dengan pil nirvana, lanjut lelaki tua itu. Tukarkan pil nirvana secara langsung? Apakah ada pertukaran pil nirvana di sini? Luming mau tidak mau bertanya. Haha, tentu saja ada. Pil nirvana bukanlah pil yang berharga. Pil ini tersedia di hampir setiap sekte di sekte Yuanlu, dan bahkan di banyak keluarga kecil dan kekuatan kecil. Pil ini digunakan untuk meningkatkan tingkat garis keturunan beberapa sekte. Generasi muda dan tingkatkan bakat mereka. Lelaki tua itu tertawa. Luming tidak bisa berkata-kata, pil nirvana, yang dia anggap sebagai harta karun, ternyata menjadi komoditas populer di Yuanlu. Coba pikirkan, ada terlalu banyak orang jenius di Yuanlu. Untuk sekte besar seperti Lembah Dewa Naga, standar minimum untuk merekrut murid adalah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Bahkan banyak yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Garis keturunan tidak bisa bergabung dengan Lembah Dewa Naga. Tunggu masal. Oleh karena itu, pil nirvana sama sekali bukan pil langka di Yuanlu. Luming berspekulasi bahwa resep ramuan nirwana yang diperolehnya di benua Shenhuang mungkin dibawa kembali dari benua Yuan oleh seorang kaisar tertentu. Ini sangat umum di Yuanlu, tetapi di benua Shenhuang, ini sangat berharga. Senior, izinkan saya menukarnya dengan pil nirvana. Saya tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang dihasilkan untuk satu pil. Luming bertanya. Batu kasar kelas menengah senilai 10.000 yuan setara dengan 100 poin kontribusi, kata lelaki tua itu. Murah sekali. Hati Luming tergerak dan dia tersenyum pahit. Di benua Shenhuang, pil nirvana, yang dapat membuat semua kekuatan menjadi gila, sangat murah di sini. Segenggam senjata roh kaisar dapat ditukar dengan 100 pil. Senior, saya akan menukarnya dengan 1000. Saya ingin tahu apakah Anda punya. Kata Luming. Jika 1000 orang dibawa kembali ke benua Shenhuang, berapa banyak orang jenius yang bisa lahir di aliansi naga? Ya, ada banyak pil nirvana. Orang tua itu tersenyum, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Luming. Luming berpikir, dan sebuah botol giok muncul di tangannya, berisi pil nirvana, dan dilihat dari kualitasnya, itu jauh lebih baik daripada yang dia sempurnakan sebelumnya.
Pil nirwana semacam ini dapat meningkatkan garis keturunan seseorang sebanyak 3 atau 4 tingkat, atau bahkan lebih, orang tua itu menjelaskan. Hati Luming sangat panas. Dia sangat berharap untuk segera terbang kembali ke benua Shenhuang dan memberikan pil nirwana ini kepada kerabat dan teman-temannya. Luming harus menyesali bahwa tingkat kultivasi di benua Shenhuang terlalu jauh di belakang benua Yuan. Ini adalah harta karun tertinggi di benua Shenhuang, tetapi di benua Yuan, kemungkinan besar itu adalah komoditas umum. Luming menyingkirkan pil nirvana, dan poin kontribusi pada token identitasnya dikurangi 100.000 poin kontribusi, menyisakan 1 juta poin kontribusi. Senior, saya ingin menukar 1 juta pound cairan 10.000 roh. Luming berpikir sejenak dan memutuskan untuk menukar semua poin kontribusi yang tersisa dengan cairan 10.000 roh. Dia awalnya ingin menukarnya dengan pesawat ulang-alik pemecah langit, tetapi setelah bertanya, harga pesawat ulang-alik pemecah langit itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Dia tidak mampu membelinya sama sekali. Dia mungkin juga membeli semua cairan Wanling untuk menyiraminya. Pohon pencerahan kuno dan biarkan pohon pencerahan kuno tumbuh. Di Deathwasteland, dia melihat kumbang Titan duduk bersila di bawah pohon pencerahan kuno. Pohon pencerahan kuno itu meninggalkan kesan mendalam pada Luming. Setinggi langit, menghalangi langit dan matahari, dahan-dahannya dikelilingi jalan besar, duduk bersila di bawah untuk berlatih dan memahami jalan besar langit dan bumi, efeknya pasti luar biasa. Itu adalah pohon pencerahan kuno yang sebenarnya, pohon pencerahan kuno Luming saat ini benar-benar tiada bandingannya. Luming sangat menantikannya, menantikan hari di mana dia bisa mengolah pohon pencerahan kuno sedemikian rupa. Menukar begitu banyak cairan 10.000 roh? Orang tua itu sedikit terkejut. Apa? Tidak, kata Luming. Ya, aku hanya sedikit terkejut. Tunggu saja aku. Orang tua itu meninggalkan konter dan segera kembali, memberi Luming cincin penyimpanan. Ada 10 botol besar Wanling liquid di dalamnya, yang jumlahnya persis sama. 100 kilogram. Luming mengambil alih dengan senang hati, dan poin kontribusi pada token identitas menjadi 0. Luming tersenyum pahit, dia sangat miskin. Sekarang setelah dia menukar harta yang dibutuhkan, Luming kembali ke lembah Yunlong. Setelah kembali ke gua, Luming memasuki peta gunung dan sungai. Di puncak sebuah puncak, pohon pencerahan kuno mengayunkan nafas surga gelembung-gelembung tergeletak di bawah pohon pencerahan kuno, memancarkan cahaya putih susu, dan ruang di sekitar tubuh bergetar seperti gelombang air. Setelah Pau-Pau mendapatkan kristal ruang waktu dari daging sapi Titan, tingkat budidayanya meningkat pesat selama periode ini. Beberapa hari yang lalu, ia telah menembus Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, dan sekarang ia meluncurkan serangan ke Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Luming tersenyum dan melihat ke pohon kuno pencerahan lagi. Setelah periode waktu ini, pohon pencerahan kuno telah tumbuh pesat. Ia telah menumbuhkan 2 cabang samping dengan lebih dari selusin daun hijau lembut di atasnya. Meskipun tidak sebanding dengan pohon pencerahan kuno dari daging sapi Titan. Tetapi dibandingkan dengan saat itu saya pertama kali datang ke Genriku, saya tidak tahu sudah berapa kali saya berkembang. Luming mengeluarkan botol giok dan menuangkan 10 kg cairan spiritual ke akar pohon pencerahan kuno. Setelah itu, Luming mundur dari peta gunung dan sungai. Setelah keluar dari peta gunung dan sungai, Luming meninggalkan gua dan berjalan jauh ke lembah Yunlong. Tujuan Luming adalah perpustakaan lembah Guru Yunlong, tempat terdapat pengalaman kultivasi Guru Yunlong. Segera, Luming tiba di perpustakaan Master Yunlong Valley. Ada banyak buku di perpustakaan, Luming memilih beberapa buku penting dan mulai membacanya. Bab 1493 Platform Langit Mengambang. Selama sekitar 10 hari berikutnya, Luming tinggal di perpustakaan, membolak-balik buku, dengan cermat membaca pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh guru lembah Yunlong, yang sangat menginspirasi Luming. Setelah itu, Luming kembali ke gua. Sepotong batu dao surgawi digantung di atas kepala Luming, dan Luming mengalami pencerahan yang mendalam. Batu dao surgawi perlahan-lahan akan menjadi lebih kecil dan akhirnya menghilang saat prajurit menyadarinya. Beberapa hari kemudian, ketika sebuah batu Tiandao menghilang, Luming terus menggantinya dengan batu Tiandao lainnya. Luming melakukan penebusan dosa. Tentu saja, Luming tidak hanya memahami alam kekacauan. Setiap hari, dia menghabiskan waktu berlatih seni pedang ilahi.
Teknik pedang ilahi dapat memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan kekuatan serangan jiwa. Luming tidak akan pernah ketinggalan dalam teknik rahasia ini. Mengolahnya ke tingkat tinggi akan banyak membantu Luming. Selain itu, Luming tidak ketinggalan dalam 13 serangan dan segel Fantian kekacauan, dan dia berlatih setiap hari. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, Luming berhenti berlatih. Sangat sulit untuk berlatih di alam kekacauan, tetapi terlalu lambat untuk berkembang. Luming menghela nafas. Setelah 3 bulan berkultivasi terus-menerus dengan batu dao surgawi, hingga saat ini, di alam kekacauan, belum lagi menembus ke tingkat keempat, bahkan puncak tingkat ketiga belum tercapai. Anda harus tahu bahwa ini dibantu oleh batu Tiandao. Batu Tiandao sangat berharga sehingga bahkan orang-orang kuat di alam suci pun sangat menginginkannya. Tidak mungkin prajurit kaisar bela diri lainnya memiliki harta seperti batu Tiandao untuk dimiliki. Membantu dalam budidaya mereka, kecuali mereka berasal dari sekte tertentu. Jenius tertinggi. Tapi mungkin juga seperti Luming, yang selalu berlatih dengan batu Tiandao. Dalam 3 bulan, hampir 30 keping batu Tiandao telah dikonsumsi, dan alam kekacauan belum mencapai puncak tingkat ketiga. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya berlatih di alam kekacauan. Dan seiring dengan meningkatnya level Chaos Domain, kesulitan budidaya akan terus meningkat. Beberapa waktu yang lalu, dia dapat meningkat dengan cepat karena dia telah menyempurnakan 3 buah kekaisaran dan telah melihat pertarungan antara daging sapi titan dan makhluk bermata 3 sebelumnya. Sekarang dia berlatih secara normal. Peningkatannya lambat. Kecuali bidang Chaos, aspek lain telah mengalami kemajuan pesat. 13 serangan telah disiapkan, dan Luming telah dilatih ke tingkat kelima. Ketika tombak ditembakkan, 10 tingkat kekuatan meledak pada saat yang sama. Kekuatannya luar biasa, dan itu menjadi kekuatan serangan terkuat Luming sekarang kecuali Chaos Segel Pantian. Itu bahkan lebih baik daripada saat menggunakan keterampilan surgawi penekan penjara. Ini juga memberi Luming lebih banyak variasi dalam metode serangannya. Chaos Fantian Seal juga sudah naik ke level 3. Selain lebih bertenaga, Luming juga lebih nyaman dalam menggunakannya. Sedangkan untuk seni pedang ilahi, kemajuannya juga sangat cepat. Jiwa Luming telah melalui penyempurnaan lonceng kesengsaraan pemurnian dunia dan puluhan kali lebih kuat dari orang biasa, dan itu sempurna baginya untuk berlatih metode serangan jiwa. Setelah periode pelatihan ini, kekuatan jiwa Luming tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan serangan seni pedang ilahi juga meningkat pesat, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Lu sangat puas dengan peningkatan pada aspek ini, namun di domain Chaos, peningkatannya terlalu lambat. Kultivasi seperti ini tidak akan berhasil. Anda harus mempercepat latihan Anda. Saya mendengar bahwa tanah suci budidaya di Lembah Dewa Naga, Tongtian Futai, dapat membantu orang memahami jalan surga dan bidang budidaya. Pergi dan dapatkan alihat. Luming menyelesaikan pelatihannya dan berencana pergi ke Tongtian Futai. Tentu saja, sekte besar seperti Lembah Dewa Naga memiliki banyak tempat indah yang dapat membantu orang berlatih. Platform terapung Tongtian adalah tanah suci untuk bercocok tanam dan sangat terkenal di Lembah Dewa Naga. Murid Lembah Dewa Naga dapat menginjakkan kaki di atasnya selama mereka membayar batu aslinya. Luming meninggalkan Lembah Yunlong dan terbang menuju kedalaman pegunungan yang tertutup salju. Segera, Luming mendarat di depan ngarai. Anjungan terapung Tongtian berada di tengah-tengah beberapa gunung besar yang tertutup salju, dan 2 di antaranya membentuk serangkaian lorong ngarai. Untuk memasuki anjungan terapung Tongtian, Anda harus masuk melalui lorong ini. Berhenti. Saat Luming hendak masuk ke lorong, dia dihadang oleh beberapa anak muda. Teman-teman, apa maksudmu? Luming sedikit mengernyit dan bertanya. Sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun yang ditempatkan di lorong di depan anjungan terapung Tongtian, hanya setelah memasuki lorong barulah seseorang ditempatkan dan membayar batu kasar. Platform terapung Tongtian telah dirawat oleh orang-orang dari Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah. Kamu bisa kembali lagi setelah beberapa saat? Salah satu pemuda itu mencibir. Diduduki oleh Lembah Naga Perak dan Lembah Naga Darah? Platform terapung Tongtian adalah tanah suci budidaya di Lembah Dewa Naga, terbuka untuk semua murid dari 7 lembah-lembah Dewa Naga. Aku belum pernah mendengar bahwa itu milik beberapa naga lembah. Minggir, kata Luming. Luming, apa yang kamu lakukan?
Jika aku bilang aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Seorang pria muda menghentikan Luming dan berkata, apakah kamu mengenalku? Mata Luming menyipit. Beberapa anak muda memasang wajah dingin dan mencibir di bibir mereka. Uhu, uhu. Pada saat ini, ada dua pemuda mengenakan jubah seputih salju dengan sulaman naga es di atasnya. Dia adalah murid lembah naga es. Kedua murid lembah naga es memasuki lorong secara langsung tanpa ada yang menghalangi mereka dan menghilang. Luming mengerutkan kening dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa platform terapung Tongtian ditempati oleh lembah naga perak dan lembah naga darah? Kenapa orang-orang dari lembah naga es bisa masuk? Beberapa anak muda berhenti di depan Luming. Ada senyum mengejek di matanya dan dia tidak berbicara. Mata Luming menjadi dingin. Pihak lain pasti sengaja mempersulitnya. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini jelas adalah murid lembah Yinlong. Dia secara pribadi membunuh Yin Feng di depan penguasa lembah Yinlong, sehingga menimbulkan dendam terhadap lembah Yinlong. Tetapi orang-orang ini, yang belum pernah melihatnya, dapat mengenalinya secara sekilas, yang membuat Luming banyak berpikir. Mungkinkah penguasa lembah naga perak sedang mengendalikan situasi, dengan sengaja mengirim orang untuk menunggu di sini, dan dengan sengaja tidak mengizinkan Luming memasuki platform terapung Tongtian untuk berlatih? Memikirkan hal ini, mata Luming bersinar dengan tajam, dan kemudian dia mengambil langkah maju. Ledakan! 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 Ketiga pemuda dari lembah naga perak meletus dengan aura yang kuat, semuanya berada di tingkat keempat kaisar bela diri. Berhenti! Seorang pria muda berteriak dengan dingin, dan tiga tekanan menimpa Luming. Saat ini, beberapa orang lagi datang melihat situasi ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menonton. Itu Luming, orang-orang itu adalah murid lembah naga perak. Pertunjukan yang bagus. Beberapa bulan yang lalu, Luming membunuh Yin Feng di depan Master Lembah Naga Perak, yang membuat Master Lembah Naga Perak marah. Kudengar setelah Master Lembah Naga Perak kembali ke Lembah Naga Perak, dia memanggil Yin Feng. Generasi muda murid di Longgu mengirim pesan kepada generasi muda Lembah Naga Perak. Jika mereka bertemu Luming di luar di masa depan, mereka harus menjaga Luming dengan baik. Beberapa orang yang menonton sedang berdiskusi di suara rendah, meski kecil, Luming masih bisa mendengarnya dengan jelas. Mata Luming menjadi lebih dingin. Penguasa Lembah Naga Perak, sebagai penguasa lembah pertama, cucunya, melakukan kejahatan keji dan mengabaikannya, bahkan ingin memfitnah Luming dan dibunuh oleh Luming. Sekarang, dia benar-benar menghasut murid-murid Lembah Naga Perak untuk berurusan dengan Luming di belakang punggungnya, ini sungguh tercela dan sangat tidak tahu malu. Ia sendiri takut pada penguasa Lembah Yunlong dan tidak berani mengambil tindakan, namun membiarkan generasi muda Lembah Yinlong mengambil tindakan. Bab 1494 sengaja mencari masalah. Mata Luming seperti kilat, dan aura kuat memenuhi tubuhnya, membanjiri aura ketiga pemuda Lembah Naga Perak. Pergi! Lalu, Luming berteriak. Dengan raungan keras ini, Luming langsung menggunakan teknik pedang ilahi, dan gelombang tak terlihat melonjak ke arah mereka bertiga, langsung meledakkan roh mereka. Pada saat ini, roh ketiga orang itu terguncang dengan keras, seolah-olah mereka terkena badai lebih dari 10 tingkat. Pada saat yang sama, Luming tampaknya telah berubah menjadi binatang raksasa di mata mereka, dan aura menakutkannya adalah menekan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, mereka menjerit, dan duduk di tanah, seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Di samping, beberapa penonton tercengang. Luming meraung keras, yang membuat tiga pemuda dari Lembah Naga Perak terduduk di tanah, sungguh luar biasa. Tentu saja mereka tidak akan mengetahuinya karena keajaiban teknik pedang ilahi. Teknik pedang ilahi terutama meningkatkan kekuatan jiwa dan kemudian menggunakan jiwa untuk melancarkan serangan. Setelah periode latihan ini, Luming telah berlatih seni pedang ilahi hingga tidak terlihat. Dengan teriakan keras, seni pedang ilahi diaktifkan, langsung menyerang jiwa lawan, tidak terlihat dan misterius. Ketiga pemuda dari Lembah Naga Perak diserang oleh Luming. Semangat mereka terguncang, bahkan mereka berhalusinasi. Mereka mengira telah melihat binatang raksasa dari zaman kuno. Mereka begitu terguncang secara fisik dan mental hingga mereka duduk di tanah. Butuh beberapa saat bagi mereka bertiga untuk bereaksi. Sialan, Luming, mantra jahat macam apa yang baru saja kamu gunakan? Aku akan menghancurkanmu.
Seorang pemuda di tengah berteriak, wajahnya memerah. Dua pemuda lainnya serupa. Sangat memalukan bahwa Luming berteriak begitu keras sehingga mereka duduk di tanah karena terkejut. Jika berita ini menyebar, mereka pasti akan menjadi sasaran lelucon dan ditertawakan. Mereka menyalahkan semua ini pada Luming. Mereka bertiga meraung, dan energi sejati mereka meledak menuju Luming. Pergilah! Luming meraung lagi. Teriakan ini tidak hanya berisi serangan seni pedang ilahi, tetapi juga yuan sejati yang kuat, yang membentuk badai dan meledak. Setelah mencapai alam kaisar bela diri, semakin tinggi level tubuh roh, tidak hanya tubuh roh itu sendiri yang semakin kuat, tetapi energi sebenarnya juga akan semakin kuat dan kental. Peningkatan tingkat budidaya kaisar bela diri adalah peningkatan bersama antara energi sejati dan tubuh spiritual, oleh karena itu energi sejati dan tubuh spiritual saling melengkapi. Jika tidak, mereka yang memiliki tingkat kesadaran spiritual lebih tinggi tidak akan menjadi lebih kuat. Semakin tinggi tingkat tubuh roh, semakin tinggi pula tingkat hakikat sejati. Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini dan tubuh roh tingkat menengah, energi sejatinya meledak dan dia secara alami akan menghancurkan lawannya. Begitu ketiga pemuda lembah naga perak itu melompat keluar, mereka terkena seni pedang ilahi. Semangat mereka terguncang dengan keras, dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian mereka diserbu oleh energi sejati Luming. Mereka semua meratap dan berlumuran darah. Mulut mereka menyembur dengan liar, tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Beberapa penonton tersentak dan terkejut. Ada teriakan keras sebelumnya, dan tiga pemuda dari lembah naga perak sedang duduk di tanah. Kini dengan teriakan nyaring, mereka bertiga terluka parah, muntah darah dan terbang kembali. Ini luar biasa. Luming memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan melangkah menuju lorong. Ketiga pemuda lembah naga perak menunggu Luming pergi, lalu berjuang untuk bangun, dengan ketakutan di mata mereka, dan kemudian berjalan menuju lorong. Berjalan melewati lorong, ada loket di pintu masuk yang dijaga. Inilah penjaga sebenarnya. Anda perlu membayar 200.000 batu kasar tingkat menengah sekali untuk pergi ke Tongtian Floating Platform. Seseorang berkata di konter. Luming mengangguk dan membayar 200.000 batu kasar kelas menengah. Kemudian melangkah masuk dan melihat ke depan. Pemandangan menakjubkan menarik perhatian Luming. Tempat ini, di tengah beberapa gunung yang tertutup salju, membentuk depresi gunung yang sangat besar dengan wilayah yang sangat luas. Di depannya, ada platform batu yang tergantung di udara. Totalnya ada 36 baris, tiap baris dimiringkan ke atas, setiap 100 meter ada platform batu yang digantung, dengan cara ini ada 13 platform batu yang menjorok ke dalam kehampaan. Ini adalah platform terapung Tongtian, singkatnya, totalnya ada 36 baris, setiap baris memiliki 13 platform batu, masing-masing berjarak 100 meter, memanjang hingga ke dalam kehampaan. Saat ini, ada sosok yang duduk bersila di beberapa platform batu. Hanya satu orang yang dapat naik di setiap baris dalam satu waktu. Luming melihat beberapa orang sedang duduk bersila di platform batu ketiga, beberapa orang duduk bersila di platform batu keempat, dan beberapa di platform batu kelima. Ada tulisan padat di platform batu. Ditutupi oleh orang-orang. Dan beberapa orang berdiri di bawah dan memperhatikan. Dikatakan bahwa platform terapung Tongtian diciptakan oleh pendiri lembah Longshan. Sungguh menakjubkan. Ketika orang duduk di atasnya, roh mereka akan melarikan diri ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ada medan perang yang dibuka oleh pendiri lembah Longshan, dan hukum surga terbentuk di dalamnya. Jika seorang pejuang bertarung dengan binatang aneh di surga, dia dapat memahami jalan surga, alam, dan bahkan hukum. Setiap kali Anda mencapai platform batu, kesulitannya akan meningkat. Luming berjalan ke depan dengan santai. Beberapa anak muda sedang menonton, dan mereka semua memandang Luming dengan mata tajam. Pada saat ini, tiga pemuda lembah naga perak yang baru saja terluka oleh teriakan keras Luming masuk, mendatangi anak-anak muda itu, dan membisikkan beberapa patah kata. Ketajaman di mata anak-anak muda itu menjadi semakin intens. Sheng. Seorang pria muda dengan rambut perak berkata dengan dingin, Luming ini, dengan dukungan dari guru lembah Yunlong, menjadi semakin sombong. Saya akan pergi menemuinya. Setelah itu, dia berjalan menuju Luming. Apakah kamu Luming? Pemuda Inpao berkata dengan dingin.
Ya, apa yang kamu lakukan? Luming menjawab dengan santai. Anda juga datang ke platform terapung Tongtian untuk berlatih, tetapi menilai dari tingkat kultivasi Anda hanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Saya khawatir Anda tidak akan mampu menembus beberapa platform batu, dan itu akan membuang-buang batu mentah. Pemuda berjubah perak itu berkata, dengan nada mengejek. Aku bisa menginjak beberapa platform batu, tapi kamu tidak perlu khawatir apakah itu akan membuang-buang batu mentah. Terlebih lagi, kamu hanya Kaisar Bela Diri tingkat 5. Kamu mungkin tidak bisa menginjak lebih banyak lagi platform batu daripada aku. Luming berkata dengan tenang. Jalan. Tidak sebanyak kamu? Ini konyol, Luming. Menurutku kamu sangat sombong. Kamu punya sedikit bakat, tapi kamu tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Ada banyak orang jenius di dunia ini. Jika tidak ada yang lain, ada banyak orang dengan bakat lebih tinggi darimu di lembah Dewa Naga. Pemuda berjubah perak itu mengejek. Oh, jadi bakatmu sangat kuat. Lalu dengan budidaya Kaisar Bela Diri tingkat kelima, apakah kamu berani bertaruh denganku, kata Luming. Taruhan? Bagaimana cara bertaruhnya? Mata pemuda berjubah perak itu berbinar. Mari kita bertaruh siapa di antara kita yang bisa melangkah ke platform batu yang lebih tinggi, kata Luming. Kamu ingin bertaruh denganku? Oke, aku berjanji, apa taruhannya? Pemuda berjubah perak itu langsung setuju tanpa ragu-ragu. Ada total 13 platform batu yang memanjang hingga ke langit. Masing-masing sesuai dengan sebuah domain, platform batu pertama sama dengan domain tingkat pertama, platform batu kedua sama dengan domain tingkat kedua, dan seterusnya. Luming hanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, domain tingkat ketiga, tidak peduli seberapa kuat domainnya, sudah cukup bagus untuk bisa melangkah ke platform batu keempat. Tapi dia, budidaya dan domain tingkat kelima Kaisar Bela Diri, telah mencapai tingkat ke-6, dan dia dapat menginjakkan kaki di platform batu ke-6 untuk berlatih. Luming hanya bisa mengalahkannya jika dia bisa melangkah ke platform batu ke-7. Namun di alam tingkat ketiga, tidak mungkin untuk melangkah ke platform batu ke-7, oleh karena itu, dia bertekad untuk menang, jadi mengapa dia tidak setuju? Bab 1495 Binatang Surgawi. Menurutnya, Luming pasti belum pernah ke Tongtian Floating Platform sebelumnya dan tidak mengetahui misterinya, jadi dia bertaruh dengannya. Bagaimana kalau bertaruh 500.000 poin kontribusi sekte, kata Luming. 5 juta poin kontribusi sekte. Pemuda berjubah perak terkejut, dan kemudian matanya meledak dengan nyala api, menunjukkan keserakahan, dan berkata, oke, saya setuju. Kemudian, pemuda berjubah perak berteriak, semuanya kakak muda, kakak senior, harap menjadi saksi. Pemuda berjubah perak berteriak, dan orang-orang muda yang menonton di bawah platform batu melihat ke arah ini, dan beberapa orang datang. Beberapa orang yang bersama pemuda berjubah perak itu juga datang. Kesaksian apa? Tanya seseorang. Semuanya, nama orang ini adalah Luming. Pemuda berjubah perak itu menunjuk ke arah Luming. Luming? Jadi itu dia? Dia Luming, beberapa orang berseru. Sekarang, Luming sangat terkenal. Di pintu masuk lembah Yunlong, dia memenggal kepala Yin Feng di depan guru lembah Yinlong, menyebabkan guru lembah Yinlong terluka. Kemudian, guru lembah Yunlong juga memenggal kepala Aula Misi karena hal ini. Insiden beberapa diakan mengejutkan seluruh lembah Dewa Naga. Semua ini karena Luming. Nama Luming pun dikenal banyak orang. Saat ini, mereka semua memandang Luming, cukup penasaran. Saudara muda Luming, Anda ingin bertaruh dengan saya tentang siapa yang dapat melangkah ke platform batu yang lebih tinggi antara saya dan dia. Taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Saudara muda Luming, apakah Anda benar? Tanya si berjubah perak pemuda. Apa? Pernyataan ini mengejutkan yang lain dan memandang Luming dengan tidak percaya. Luming sebenarnya ingin bertaruh dengan pemuda berjubah perak, dan taruhannya adalah 500.000 poin kontribusi. Dengan tingkat kultivasi Luming, bukankah dia pasti kalah dalam taruhan dengan pemuda berjubah perak? Menginjak platform batu, yang Anda lihat bukanlah kekuatan tempur murni, melainkan alam. Semakin tinggi level domain dan semakin kuat, semakin tinggi pula platform batunya. Luming ini, bukankah dia berkontribusi terlalu banyak dan tidak punya tempat untuk menggunakannya? Sudut mulut Luming sedikit terangkat.
Pemuda berjubah perak ini takut Luming akan gagal membayar utangnya, jadi dia menemukan orang-orang ini sebagai saksinya. Namun, inilah yang diinginkan Luming. Yaitu benar. Luming mengangguk. Oke, Luming setuju, kita bisa menjadi saksinya. Seorang pemuda yang bersama pemuda berjubah perak itu berteriak lebih dulu. Yang lain juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian. Saudara muda Luming, ayo kita mulai. Kata pemuda berjubah perak itu, cukup tidak sabar karena takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi. Oke. Luming tersenyum. Keduanya memilih dua platform batu yang berdekatan satu sama lain. Platform batu itu naik ke atas dan tidak ada orang lain di sana. Menabrak. Menabrak. Kedua orang itu melompat ke peron batu pertama hampir pada waktu yang bersamaan, lalu mereka duduk bersila di waktu yang sama. Peron batu itu bersinar, dan prasasti padat muncul, menutupi kedua orang itu dan menyelubungi mereka. Fungsi pertama dari prasasti jenis ini adalah untuk memungkinkan orang melarikan diri secara spiritual ke dalam kehampaan yang tidak dapat diprediksi, dan fungsi kedua adalah untuk mencegah orang lain menyerang dan memiliki efek pertahanan. Meskipun ada peraturan di Lembah Dewa Naga bahwa Anda tidak diperbolehkan menyerang orang lain di platform terapung, jika tidak, Anda akan dihukum berat, tetapi seseorang mungkin mengambil risiko, jadi prasasti semacam ini memainkan peran pertahanan yang sangat baik. Ketika prasasti itu menutupi tubuh Luming, dia merasakan roh atau jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya. Ruang di sekitarnya berlalu seperti cahaya sekilas, dan saat berikutnya, Luming menemukan bahwa dia telah tiba di negeri yang kacau. Di sekelilingnya, ada keluasan dan ketidakterbatasan. Tetapi Luming menemukan bahwa aura jalan di sini sangat kuat. Jika dia berlatih di sini, efeknya setidaknya 10 kali lebih baik. Apakah ini medan perang jalan surgawi yang diciptakan oleh pendiri Lembah Dewa Naga? Luming berpikir dalam hati. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, dan seekor binatang aneh muncul di hadapannya. Binatang aneh ini dipenuhi dengan aura jalan besar. Binatang surgawi. Hati Luming tergerak. Mengaum. 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 Kemudian, raungan keras terdengar satu demi satu, dan satu demi satu binatang surgawi mengembun. Binatang surgawi ini datang dalam berbagai bentuk, termasuk yang berbentuk harimau, yang berbentuk serigala, dan yang berbentuk ular. Hal yang sama adalah bahwa binatang aneh ini memiliki tanda emas di antara alisnya. Segel surga. Mata Luming dipenuhi cahaya terang. Di medan perang Dao Surgawi, selama binatang aneh itu terbunuh, tanda Dao Surgawi di antara alis binatang itu akan diserap oleh prajurit, memungkinkan dia untuk secara langsung memahami Dao Surgawi dan memahami alam, yang sungguh luar biasa. Dengan raungan keras, setidaknya 5 atau 6 makhluk surgawi bergegas menuju Luming. Kondensasi. Alam kacau menyebar, kemudian mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi tombak yang dipegang di tangan Luming. Di medan perang Tian Dao, karena roh melarikan diri ke dalamnya, semua senjata, esensi sejati, DLL tidak dapat digunakan, satu-satunya yang dapat digunakan adalah domain. Memanggil. Tombak itu ditusukkan, dan cahaya tombak menembus ruang yang luas, menusuk binatang surgawi sampai mati. Kemudian, tombak itu menyapu, dan 5 atau 6 binatang surgawi dikalahkan pada saat yang bersamaan. Binatang surgawi dikalahkan dan diubah menjadi energi surgawi dan menghilang, tetapi tanda surgawi di antara alis mereka memancarkan cahaya keemasan, terbang ke tubuh Luming, dan menghilang. Mengaum. 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 Mengaum seperti guntur, lebih banyak binatang surgawi muncul dan bergegas menuju Luming. Luming memegang tombak yang terkondensasi di alam kekacauan dan bergegas ke depan. Tombak itu bergetar, dan bayangan tombak itu saling bersilangan. Ada lebih dari selusin lampu tombak, yang menembus udara dan menusuk sampai mati lebih dari selusin binatang surgawi. Ini adalah platform terapung pertama. Binatang surgawi yang muncul setara dengan kekuatan medan tingkat pertama. Tidak sulit bagi Luming. Segera, Luming membunuh total 108 binatang surgawi, dan sampai saat itu, tidak ada binatang yang muncul. Pada saat ini, Luming merasakan tubuhnya menegang, dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tubuh fisik platform terapung Tongtian. Ya, tanda surga.
Begitu Luming merasakannya, dia menemukan bahwa ada 108 hingga 108 tanda emas surgawi di benaknya. Luar biasa, luar biasa. Luming menghela napas. Kemudian dia menutup matanya dan menghaluskan tanda-tanda surgawi ini, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang redup. Di platform terapung di sebelah Luming, pemuda berjubah perak juga membuka matanya, melirik ke arah Luming, mencibir, dan mulai menyempurnakan tanda surga. 10 menit kemudian, pemuda berjubah perak itu berdiri, dan tulisan yang menutupi tubuhnya secara otomatis mundur dan menghilang. Melihat dengan jijik pada Luming, yang masih dalam pemurnian, pemuda berjubah perak itu mengambil langkah maju, langsung melintasi jarak 100 meter, dan muncul di platform terapung kedua, duduk bersila. Demikian pula, prasasti padat muncul di platform terapung kedua, menutupi tubuhnya. Dan Luming melanjutkan ke platform terapung pertama. Setengah jam kemudian, Luming merasa bahwa tanda surgawi yang baru saja diperolehnya telah sepenuhnya disempurnakan. Alam kekacauan memang telah diperkuat, dan itu sepadan dengan latihan keras selama 7 hari seperti biasanya. Senyuman muncul di wajah Luming, terkejut dengan efek dari platform terapung yang mencapai langit. Semua waktu yang dijumlahkan hanya kurang dari 1 jam, namun efeknya setara dengan latihan keras selama 7 hari biasanya, efeknya sungguh luar biasa. Bab 1496 lanjutkan ke atas. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Luming berdiri, dan tulisan di tubuhnya secara otomatis mundur. Haha, Luming ini pasti akan kalah. Butuh waktu lama untuk membangun platform terapung pertama. Dia benar-benar berani bertaruh dengan kakak senior Yin Cheng. Ini seperti mengirimkan poin kontribusi kepada kakak senior Yin Cheng. 5 juta kontribusi poin. Saya iri, kakak senior Yin Cheng menghasilkan banyak uang dengan sia-sia. Di bawah, beberapa orang memandang Luming dan mencibir. Luming tersenyum tipis dan terlalu malas untuk peduli. Dia bertaruh dengan pemuda berjubah perak, taruhannya adalah siapa yang bisa melangkah ke platform yang lebih tinggi, bukan siapa yang memiliki waktu paling singkat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Dia baru saja menyempurnakan segel dao surgawi dengan hati-hati, dan tentu saja dia membutuhkan beberapa saat untuk memperbaikinya. Kemudian, Luming maju selangkah dan melangkah ke platform terapung kedua. Dia kemudian duduk bersila. Platform terapung kedua bersinar, dan prasasti itu menyelimuti Luming lagi. Saat berikutnya, dia kembali ke tanah yang kacau dan luas. Mengaum. Mengaum. Sama seperti terakhir kali, ada juga binatang surgawi yang terkondensasi satu persatu, tapi kali ini binatang surgawi memiliki 2 tanda surgawi emas di antara alis mereka. 2 tanda emas menunjukkan bahwa binatang surgawi di sini setara dengan kekuatan alam tingkat kedua dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Raungan terdengar satu demi satu, dan satu demi satu binatang buas di surga bergegas menuju Luming. Di alam kekacauan, tombak sekali lagi dipadatkan, dan Luming bergegas maju dengan tombak di tangannya. Memanggil! 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 Tombaknya berkobar di langit, dan satu demi satu binatang surgawi terbunuh. Segera, 108 binatang aneh dibunuh oleh Luming, dan dia muncul kembali di platform terapung Tongtian. Setelah melihatnya, dia menemukan bahwa pemuda berjubah perak itu sudah berada di platform terapung ketiga. Luming mengabaikannya dan menutup matanya untuk menyempurnakan tanda surga. Platform terapung kedua, Seal of Heaven, 2 kali lebih besar dari platform terapung pertama. 1 jam kemudian, ketika Luming menyempurnakan semua tanda dao surgawi, dia merasa bahwa alam kekacauan telah sedikit membaik. Luming berhenti sebentar, maju selangkah, dan muncul di platform terapung ketiga. Pada platform terapung ketiga, setelah memasuki tanah yang kacau dan luas, binatang surgawi muncul dengan 3 tanda emas di antara alis mereka, yang setara dengan domain tingkat ketiga. Dari segi level, itu sudah setara dengan domain Luming. Tapi alam Luming adalah alam kekacauan, kaisar ribuan alam, dan hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa menandingi alam kekacauan. Meski berada di level yang sama, mereka benar-benar menghancurkan. Segera, 108 binatang surgawi terbunuh, dan Luming mulai menyempurnakan tanda surgawi. Di bawah, beberapa orang terus berdiskusi. Luming ini sangat berbakat dan bisa bertarung lintas level. Saya perkirakan dia bisa mencapai platform terapung keempat, tapi itu pasti batasnya.
Ya, platform terapung ketiga, 108 setara dengan level keempat bidang. Dari binatang surgawi, Luming ini dapat membunuh 10, dan itu cukup bagus. Domain kakak senior Incheng telah melampaui tingkat ke-6. Terakhir kali, dia mampu membunuh 50 binatang surgawi dari platform terapung ke-6, di sana tidak ada ketegangan dalam taruhan ini. Beberapa anak muda dengan Incheng berbicara satu demi satu. Lihat, kakak senior Incheng akan naik ke platform terapung kelima. Seseorang berteriak. Benar saja, pada saat ini Incheng berdiri, melangkah maju, dan muncul di platform terapung kelima. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luming, yang masih di platform terapung ketiga, dengan cibiran di bibirnya, lalu duduk bersila. Berkaki. Kali ini, 2 jam penuh telah berlalu sebelum Luming menyempurnakan tanda surgawi, dia merasa bahwa alam kekacauan mendekati puncak alam tingkat ketiga. Setelah berdiri dan mengambil langkah maju, Luming melangkah ke platform terapung keempat dan duduk bersila. Anak ini berada di ponton keempat. Perhatikan baik-baik, dia akan terlempar dari ponton dalam waktu kurang dari setengah menit. Seorang teman dari Incheng berkata dengan nada menghina. Segera, setengah menit berlalu, dan sosok Luming stabil seperti batu. Jika kamu bertahan lebih lama lagi, kamu hanya mencoba untuk bertahan sebentar. Kamu akan dirobohkan paling lama dalam 3 menit. Pemuda yang berbicara sebelumnya berkata dengan wajah agak merah, sedikit malu. Segera, 3 menit berlalu, dan sosok Luming masih kokoh seperti batu. Dia pasti tidak bisa bertahan 10 menit. Pemuda itu mengertakkan gigi. 10 menit kemudian, tubuh Luming bersinar dengan cahaya keemasan. Terlihat jelas bahwa dia telah membunuh semua binatang surgawi dan mulai menyempurnakan tanda surgawi. Sangat cepat, semua binatang di platform terapung keempat terbunuh dalam 10 menit. Itu sangat cepat. Incheng hanya membutuhkan 15 menit. Siapa yang terus mengatakan bahwa Luming akan dibombardir? Turun. Anak-anak muda lainnya berdiskusi sebentar, sangat terkejut, bahkan ada yang memandang ke arah pemuda yang berbicara tadi. Wajah pemuda itu berwarna hati babi, dan dia sangat marah hingga hampir muntah darah. HMPH, aku beruntung bisa melewati platform terapung keempat, tapi aku tidak akan pernah bisa melewati platform terapung yang kelima. Pemuda itu mengertakkan gigi. Saat semua orang menyaksikan, waktu berlalu dengan lambat. Setelah beberapa saat, Incheng di peron kelima tiba-tiba berdiri. Anak itu seharusnya diledakkan. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Incheng dan dia melihat ke belakang. Sekilas, ekspresinya berubah. Kamu benar-benar melewati platform terapung keempat. Kamu beruntung, tetapi platform terapung kelima adalah batasmu. Incheng mendengus dingin, melangkah maju, melangkah ke platform terapung ke-6, dan masuk di medan perang surga, bertarunglah dengan binatang surga. Di bawah platform terapung Tongtian, semua orang menyaksikan dengan tenang. Sekitar 20 menit berlalu. Incheng, yang sedang duduk bersila di platform terapung ke-6, tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Dalam kilatan cahaya dari prasasti, tubuh Incheng terbang keluar dari platform terapung dan mendarat di dasar platform terapung. Saudara Incheng, berapa banyak binatang surgawi tingkat 6 yang telah dibunuh kali ini? Pemuda yang mengatakan bahwa Luming akan dirobohkan bertanya dengan cepat. 68, kata Incheng. 68, 18 lebih banyak dari yang terakhir kali. Selamat, kakak senior. Tidak akan lama lagi kamu bisa melewati platform terapung ke-6. Pemuda itu dengan cepat tersanjung. Ya. Incheng tersenyum tipis, menunjukkan sedikit kepuasan, dan kemudian memandang Luming di platform keempat. Tetapi pada saat ini, Luming berdiri, lalu melangkah ke platform terapung kelima, duduk bersila, dan segera menambahkan tulisan di tubuhnya. HMPH, di alam tingkat ketiga, bisa melangkah ke platform terapung kelima adalah batasnya. Incheng berkata dengan dingin. Ya, dia pasti tidak akan bisa membunuh 10 binatang surgawi tingkat 5, dan dia akan diledakkan, kata pemuda sebelumnya. Namun waktu berlalu, 1 menit, 2 menit, 5 menit berlalu. Luming masih duduk bersila di platform terapung. Pemuda itu diam sepenuhnya, dan ekspresi Incheng juga menjadi dingin. Di medan perang Tiandao, Luming sedang bertarung. Di medan perang Tiandao pada platform kelima, monster Tiandao yang terkondensasi setara dengan medan tingkat kelima.
Binatang langit dan bumi di alam tingkat kelima sangat kuat dalam pertempuran. Mereka menyerang secara vertikal dan horizontal dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pengoperasian Keys Real masih dapat menekan binatang aneh ini. Kembali ke sekte iblis Tianyu, Luming menggunakan domain kekacauan tingkat kedua untuk bersaing dengan domain bulu iblis tingkat kelima Jinyu, mengalahkan domain lawan dalam satu gerakan yang menunjukkan kekuatan domain kekacauan. Bab 1497 Hinceng yang licik. Memanggil. Dengan kilatan cahaya senjata, binatang surgawi tingkat 5 terbunuh. Kemudian dengan sapuan lainnya, makhluk asing level 5 terlempar, menghempaskan beberapa makhluk asing lainnya. Tombaknya berkobar secara horizontal, dan setiap binatang aneh dikalahkan oleh Luming. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi setelah makhluk asing terakhir terbunuh, roh Luming kembali ke platform terapung kelima. Dia membuka matanya dan dengan santai melirik ke arah Hinceng, yang muncul di bawah platform terapung. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia mulai memurnikan tanda surga. Beberapa jam kemudian, setelah segel dao surgawi disempurnakan, Luming berdiri dan melangkah ke platform terapung ke-6. Di bawah platform terapung, wajah Hinceng sangat suram. Luming ini, bahkan jika dia cukup beruntung untuk melangkah ke platform terapung ke-6, lalu kenapa? Kakak senior Hinceng telah membunuh 68 binatang aneh, Luming ini tidak akan pernah bisa membunuh 68, kawan lagi, dia mengertakkan gigi. Wajah Hinceng acuh tak acuh dan dia tidak berkata apa-apa, dia hanya menatap Luming yang sedang duduk bersila di platform terapung ke-6, berharap Luming akan segera terlempar dari platform terapung. Sayangnya, dia kecewa, sosok Luming tetap tidak bergerak. Di medan perang Tiandao di platform terapung ke-6, Luming berjuang keras. Kekuatan binatang surgawi di sini bahkan lebih mencengangkan, setiap binatang surgawi setara dengan domain tingkat ke-6, sedangkan Luming hanya berada di tingkat ketiga, yang merupakan perbedaan 3 tingkat penuh. Selain itu, ada 108 binatang aneh yang mengepung Luming, dan tekanan pada Luming benar-benar meningkat. Menabrak. Tombak itu menyapu dan mengenai binatang aneh itu. Binatang aneh itu baru saja terlempar, tetapi tidak terluka parah. Dengan raungan, ia bangkit kembali dan bergegas menuju Luming. Memanggil. Tombak Luming dari alam kekacauan menusuk binatang surgawi, hanya mengenai setengahnya sebelum ditusuk oleh binatang itu. Binatang tingkat 6 itu benar-benar kuat. Luming memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Segera setelah itu, Luming melangkah maju, dan tubuhnya seperti kilat, bergegas menuju binatang aneh itu, membungkus satu kaki alam kekacauan, dan menginjak kepala binatang aneh itu dengan keras. Binatang asing itu langsung diinjak ke tanah oleh Luming, dan kemudian tombak itu tiba-tiba menusuk ke bawah, menusuk tubuh binatang asing itu, tombak itu bergetar, dan binatang asing itu roboh. Binatang alien tingkat 6 pertama terbunuh. Mengaum. 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 Mengaum seperti guntur, lebih banyak binatang aneh bergegas menuju Luming. Tombak Keys Real menyapu ribuan pasukan dan menyapu sekelompok makhluk asing, lalu dia menatap salah satu makhluk asing dan membunuh yang lain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Meskipun butuh waktu, kita seharusnya bisa melewati platform terapung ke-6 pada akhirnya, tapi itu akan memakan waktu lama. Luming mengerutkan kening. Memikirkan tentang bagaimana memperkuat kekuatan alam kekacauan. Di sini, senjata tidak dapat dibawa masuk, dan tidak ada energi yang sebenarnya, banyak seni bela diri yang tidak dapat digunakan, dan seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan domain. Tunggu, bersiaplah untuk 13 serangan. Tiba-tiba, hati Luming tergerak. Meskipun melakukan 13 serangan adalah keterampilan bela diri domain, keterampilan bela diri dalam domain tombak, ini lebih tentang teknik mengerahkan kekuatan. Keterampilan tombak dan keterampilan penghasil kekuatan di bidang tombak dapat meledakkan 2, 5, atau bahkan 10 aliran kekuatan pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan secara signifikan. Bisakah kita menggunakan teknik pembangkitan kekuatan ini di alam kekacauan? Mata Luming berbinar dan dia melakukannya begitu dia memikirkannya. Berdengung. Tombak Luming bergetar dan mengenai binatang surgawi, menjatuhkannya. Tidak, tidak. Luming berbisik, pukulan tadi tidak meledak dengan banyak kekuatan. Bagaimanapun, alam kekacauan berbeda dengan alam senjata, tetapi alam kekacauan mencakup alam senjata. Itu pasti akan berhasil.
Coba lagi. Luming terus berpikir dalam hatinya, dan terus menembakkan tombaknya. Di tangannya. Berdengung. 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 Tombak dari alam kekacauan terus membombardir, dan setiap binatang surgawi terlempar. Luming terus bereksperimen. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 jam berlalu dengan cepat, tetapi Luming masih bertarung melawan binatang buas di surga. Di bawah platform terapung, sekelompok orang sedang menunggu, sangat terkejut. Apa yang terjadi? Luming berada di platform terapung ke-6. Tidak ada cahaya keemasan di tubuhnya. Dia seharusnya masih melawan binatang aneh di medan perang jalan surgawi. Mengapa sudah lebih dari 2 jam dan ternyata belum, sudah selesai? Ya, ini apa yang terjadi? Jika dia gagal, dia pasti sudah lama hancur. Mungkin karena dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia mempertaruhkan Yin Cheng pada 500.000 poin kontribusi dan tidak mau kalah, jadi dia mengertakkan gigi dan menopangnya, berharap bisa membunuh lebih banyak alien. Binatang. Seharusnya seperti ini. Banyak orang berspekulasi. Tinju Yin Cheng terkepal erat, membuatnya tegang. Ini terkait dengan 500.000 poin kontribusinya. Di medan perang jalan surgawi, Luming masih bertarung dengan binatang aneh. Berdengung. Tombak itu berguncang dan menghantam binatang aneh, dan kekuatan dahsyat meledak. Menabrak. Binatang aneh ini tiba-tiba meledak dan menghilang. Berhasil. Mata Luming berbinar. Tembakan tadi berhasil. Dalam sekejap, 4 tingkat kekuatan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan, mengalahkan binatang buas di surga dalam satu gerakan. Memanggil. Sebuah tombak ditusukkan, dan 4 lapisan kekuatan menembus ujung tombak dan menembus ke dalam makhluk asing itu, binatang asing itu langsung ditembus dan dibunuh. Kekuatan tingkat keempat, itu sudah cukup. Senyuman muncul di wajah Luming, dan tombaknya saling bersilangan. Selama makhluk asing itu disapu, dipukul, atau ditusuk, ia akan terbunuh dalam satu pukulan. Hanya dalam beberapa menit, 108 binatang aneh semuanya dibunuh oleh Luming. Di platform terapung ke-6, tubuh Luming tiba-tiba dipenuhi cahaya keemasan. Luming telah melewati platform terapung ke-6. Sialan! Tinju Yin Cheng terkepal erat, matanya sangat suram. Bagaimana ini bisa terjadi? Rekan Yin Cheng yang lain juga meraung tak percaya. Luming, yang hanya berada di domain level ketiga, sebenarnya bisa melewati platform terapung ke-6, ini luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Lembah Dewa Naga. Saudara senior Yin Cheng, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin menyumbangkan 500.000 poin kepada Luming? Seorang pria muda bertanya pada Yin Cheng. 500.000 poin kontribusi, dia sedang bermimpi. Yin Cheng berbisik dengan gigi terkatup. 500.000 poin kontribusi setara dengan harga setengah senjata suci sekarang, total poin kontribusinya hanya sedikit di atas 500.000, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Luming? Tapi, seorang pria muda ragu-ragu. Hah, rekan magang junior, apakah Luming menyakitimu sebelumnya? Kalau begitu aku akan berbuat salah padamu lagi. Yin Cheng memandang ketiga pemuda yang terluka oleh teriakan Luming tadi dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, 3 sinar kekuatan diam-diam meledak ke tubuh ketiga pemuda itu. Ketiga pemuda itu mengerang, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Aku telah melukai organ dalammu sekarang. Kamu harus menjaga lukanya seperti apa adanya. Apakah kamu mengerti, perintah Yin Cheng? Iya, iya. Ketiga pemuda itu mengangguk dengan cepat, meskipun mereka marah, mereka tidak berani untuk tidak patuh. HMPH, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan kontribusiku? Yin Cheng memandang Luming di platform terapung dan mencibir. Bab 1498, hajar dia dengan penggaruk. Pada platform terapung ke-6, Luming terus menyempurnakan segel dao surgawi. Setelah semua segel dao surgawi disempurnakan, Luming membuka matanya dengan senyuman di wajahnya. Puncak tingkat 3. Luming berbisik. Domain kekacauannya akhirnya mencapai puncak tingkat ketiga dan bernilai 200.000 batu kasar. Namun tidak mudah untuk menembus level 4. Alam tingkat keempat setara dengan alam kaisar bela diri tingkat menengah, ada rintangan yang sulit diatasi. Luming berdiri, melihat ke platform terapung ke-7, lalu kembali menatap Yin Cheng.
Kemudian, Luming tidak melanjutkan ke atas, tetapi mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di bawah platform terapung. Nanti bisa lanjut naik ke platform terapung, hanya perlu membayar batu mentahnya saja. Lebih baik dapatkan 500.000 poin kontribusi Yin Cheng dulu. Saya melewati platform terapung ke-6, tetapi Anda tidak. Kali ini, saya memenangkan taruhan. Tolong serahkan 500.000 poin kontribusi. Luming memandang Yin Cheng dan berkata, 500.000 poin kontribusi? 500.000 poin kontribusi apa? Yin Cheng berpura-pura bodoh, dengan cibiran di bibirnya. Luming mengerutkan kening. Yin Cheng berpura-pura bodoh dan jelas ingin gagal membayar tagihan. Kamu ingin berpura-pura bodoh dan gagal membayar hutangmu? Haha, barusan ada banyak orang di sini yang bisa menjadi saksi, kata Luming. Saksi, kenapa saya tidak mendengarnya? Saya juga tidak mendengarnya. Beberapa teman Yin Cheng berkata dengan dingin. Apakah kamu mendengar itu? Yin Cheng memandang yang lain dengan mata dingin. Wajah banyak orang berubah, menunjukkan ketakutan. Yin Cheng ini adalah sepupu Yin Feng. Kakek Yin Cheng adalah adik dari penguasa lembah Yinlong. Di lembah Yinlong, latar belakang panggung sangat sulit dan banyak orang tidak berani menyinggung perasaan. Meskipun beberapa orang meremehkan karakter Yin Cheng, mereka semua membuang muka dan tidak berbicara. Haha. Luming mencibir, dengan sedikit rasa tajam di matanya. Aku bisa bersaksi bahwa, baru saja, kalian berdua memang bertaruh untuk menyumbang 500.000. Pada saat ini, sebuah suara malu-malu terdengar. Pernyataan tersebut membuat Yin Cheng dan beberapa temannya melihat ke sumber suara. Luming juga menoleh. Itu adalah seorang wanita muda, bertubuh mungil, tetapi dengan kulit putih, penampilan halus, dan sangat imut. Pada saat ini, ketika Yin Cheng meliriknya, wajahnya menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Gadis kecil, apa katamu? Yin Cheng berkata dengan dingin. Aku tidak ingin berbohong, kalian berdua baru saja bertaruh. Meskipun wanita muda itu sangat ketakutan, dia tetap berbicara. Oke, bagus. Mata Yin Cheng menjadi lebih tajam dan bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Apa? Ketika orang lain mengatakan yang sebenarnya, kamu ingin membunuh orang. Ini adalah gaya lembah Yinlong, sama seperti Yin Feng. Sepertinya aku akan melaporkannya ke Istana Hukuman Naga. Luming mencibir, mengambil satu langkah maju, dan menghalangi jalan di depan wanita muda itu. Juga, 500.000 poin kontribusi, tolong segera serahkan. Luming melanjutkan. Haha, Luming, kamu sangat naif. Saya baru saja membicarakan taruhan itu dengan santai sebelumnya, tetapi kamu menganggapnya serius. Kami tidak membuat perjanjian tertulis apapun, bantah Yin Cheng. Silver Dragon Valley, ternyata semuanya seperti ini. Mereka penjahat dari atas sampai bawah. Mereka benar-benar mempermalukan lembah Dewa Naga. Menurutku, lembah naga perak itu murni kanker lembah Dewa Naga dan harus cepat atau lambat akan disingkirkan. Luming menggelengkan kepalanya dan mencibir. Berani? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengomentari masalahku di lembah naga perak? Seorang pria muda berteriak di tepi Yin Cheng. Luming, kamu melanggar hukum, dan kamu menyakiti sesama muridmu. Sebelumnya, kamu melukai 3 adik laki-lakiku tanpa alasan. Aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu. Teriak Yin Cheng sambil menunjuk ke arahnya. 3 anak muda orang-orang di jalan. Ketiga pemuda ini pucat dan tampak lesu. Cahaya dingin di mata Luming semakin kuat. Dia berteriak keras sebelumnya dan melukai mereka bertiga, namun lukanya hanya ringan dan tidak berbahaya. Dengan kekuatan tubuh spiritual mereka, luka ringan tersebut telah lama disembuhkan sekarang. Tapi sekarang, dia terlihat terluka parah, dan itu jelas disengaja. Luming, kamu melukai muridku di lembah naga perak tanpa alasan. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Sekarang, serahkan 500.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan, teriak Yin Cheng dengan momentum yang luar biasa. Siapa? Berani menyakiti muridku di lembah naga perak? Pada saat ini, suara keras terdengar dari platform terapung, dan sesosok tubuh melayang ke bawah. Itu adalah seorang pemuda yang tegas. Kakak senior di Mao. Yin Cheng dan yang lainnya sangat gembira saat melihat pemuda ini dan buru-buru mengemasi tas mereka.
Saudara senior Ding Mao, ini Luming. Dia melukai 3 murid Yinlonggu saya tanpa alasan. Saya akan memintanya untuk membayar pengobatannya, kata Yin Cheng. Luming. Ketika Ding Mao mendengar nama Luming, cahaya dingin muncul di matanya, niat membunuh muncul, dan dia berkata dengan dingin, HMPH, mengandalkan statusnya sebagai murid sejati Lembah Master Yunlong, bisakah dia benar-benar menjadi pelanggar hukum? Biarkan dia menemani biaya pengobatan, dan kemudian membawanya ke Istana Naga Penalti. Ya. Yin Cheng menjawab, menjadi lebih berani, menatap Luming, dan berkata, Luming, cepat, serahkan setengahnya 1 juta poin kontribusi, dan ikuti kami. Pergi ke Aula Hukuman Naga. Beberapa orang di samping menghela nafas. Lembah Naga Perak, ini benar-benar menipu. Awalnya, Yin Cheng bertaruh dengan Luming sekitar 500.000 poin kontribusi. Pada akhirnya, Luming menang. Yin Cheng tidak hanya menolak membayar utangnya, tetapi sekarang menaruh topi besar pada Luming dan menuntut agar Luming menyerahkan 500.000 poin kontribusi. Kita juga perlu membawa Luming ke Istana Hukuman Naga. Sungguh tercela. Tapi mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati, lalu bagaimana jika mereka tercela? Siapa yang menyuruh Yin Cheng dan yang lainnya menjadi kuat? Luming, apa yang akan kamu lakukan? Menyerahkan atau tidak menyerahkan? Banyak orang memandang Luming dan berspekulasi tentang apa yang akan dipilih Luming. Haha. Wajah Luming tetap tenang, tetapi ketajaman matanya menjadi lebih tajam. Hari ini, jika kamu tidak menyerahkan 0,5 juta poin kontribusi, jangan pergi dari sini. Luming berkata dengan dingin. Banyak orang yang kaget dan gila. Luming langsung mengabaikan rangkaian omong kosong yang dikatakan Yin Cheng sebelumnya, hanya untuk membuat Yin Cheng menyerahkan 500.000 poin kontribusi. Cahaya dingin keluar dari tubuh Ding Mao, berkata, orang ini keras kepala dan keras kepala. Kamu harus menangkapnya terlebih dahulu. Boom. Ledakan. Ledakan. Aura kuat muncul dari Yin Cheng dan lainnya. Luming, kamu sangat sombong, berlututlah, teriak Yin Cheng. Tingkat kultivasinya meledak, dan dia memukul Luming dengan telapak tangan. Budidaya Yin Cheng telah mencapai tingkat ke-5 Kaisar Bela Diri, dan wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat ke-6, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Dua pemuda lainnya sama-sama memiliki budidaya Kaisar Bela Diri tingkat ke-5 dan juga sangat kuat dalam pertempuran. Kaulah yang berlutut? Mata Luming menjadi dingin, dan 2 sinar cahaya hitam menembus seperti pedang dewa, menelan tubuh Yin Cheng dan membombardir jiwanya. Setelah periode latihan ini, teknik pedang ilahi Luming menjadi sangat menakjubkan. Ah! Yin Cheng menjerit melengking. Dia merasa jiwanya hampir terbelah 2. Rasa sakit jiwanya terkoyak membuatnya benar-benar kehilangan semangat juangnya. Cetakan telapak tangan yang setengah dipukul otomatis runtuh. Bab 1499 Saudara ke-7. Ledakan. Luming menyerang dengan telapak tangan, membentuk cetakan telapak tangan besar di domain chaos, menekan Yin Cheng. Dengan keras, Yin Cheng berlutut tepat di depan Luming. Tadi, dia meminta Luming untuk berlutut, tapi sekarang, dia sendiri yang berlutut. Kemudian, Luming meninju 2 kali berturut-turut, dan kekuatan pukulan yang mengerikan itu membuat 2 pemuda lainnya menjauh, muntah darah. Dalam sekejap, 2 dari 3 pemuda Kaisar Bela Diri tingkat 5 dari Lembah Naga Perak terlempar, sementara salah satunya berlutut di depan Luming, benar-benar rentan. Selain itu, orang lain tampak kaget. Luming lebih kuat. Itu bahkan lebih kuat dari terakhir kali dia membunuh Yin Feng. Sungguh menakjubkan. Apakah ini masih manusia dari Pulau Liar? Sangat kuat. Mereka akhirnya mengetahui mengapa Guru Lembah Yunlong menerima Luming sebagai muridnya, karena Guru Lembah Yunlong memiliki mata yang tajam dan melihat bakat Luming. Berdengung. Pada saat ini, aura menakjubkan keluar dari tubuh Ding Mao, dan tekanan mengerikan menekan ke arah Luming. Ledakan. Luming merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Tingkat ke-7 Kaisar Bela Diri. Luming sedikit terkejut. Ding Mao adalah orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat ke-7, Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Luming, kamu sangat berani. Kamu pernah melukai 3 murid Lembah Naga Perakku sebelumnya, dan sekarang kamu mengambil tindakan lagi. Perilaku orang ini harus dihukum berat.
Aku akan menghapuskan kultivasimu sekarang dan menyerahkannya ke Istana Naga Penghukum. Turun. Ding Mao berkata dengan dingin, mengambil satu langkah ke depan, dan auman naga datang dari Ding Mao. Kemudian, Ding mengangkat cakarnya dan meraih Luming. Selama proses meraihnya, telapak tangan dan lengan Ding Mao bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan lapisan sisik naga perak halus muncul. Siapkan 13 serangan. Tombak prajurit spiritual kaisar muncul di tangan Luming. Tombak itu bergetar dan berubah menjadi cahaya tombak, menembus. Ding! Tombak itu menembus telapak tangan Ding Mao, dan Luming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arah tombak itu, menyebabkan tombak itu sedikit menekuk. Namun dalam sekejap, 10 kekuatan meledak dari tombak, membentuk energi yang sangat tajam yang hendak menembus telapak tangan Ding Mao. Ekspresi Ding Mao berubah, dia berteriak keras, dan kekuatan mengerikan meledak. Menabrak! Terkejut oleh kekuatan ini, tubuh Luming terbang keluar dan menabrak dinding gunung yang tertutup salju di tepinya, menyebabkan ledakan gemuruh terdengar dari gunung yang tertutup salju. Tapi di saat yang sama, Ding Mao juga mundur selangkah. Kaisar bela diri tingkat ke-7 layak menjadi kaisar bela diri tingkat tinggi, sangat kuat. Luming berpikir dalam benaknya, merasakan energi dan darah melonjak di tubuhnya, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Anak ini. Tubuh Ding Mao memancarkan niat membunuh. Telapak tangannya sedikit gemetar, dan sisik naga di telapak tangannya hancur, memperlihatkan bekas darah. Telapak tangannya hampir tertusuk tombak Luming. Bunuh! Mengaum! Raungan naga terdengar, dan tubuh Ding Mao bersinar dengan cahaya perak, seperti naga perak, menukik ke arah Luming. Tetapi pada saat ini, sebuah palu besar terbang dari arah pintu masuk platform terapung Tongtian. Palu tersebut menerobos udara, mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan menuju ke arah Ding Mao. Ekspresi Ding Mao berubah drastis, dia mengabaikan Luming, berteriak keras, dan memukul palu dengan kedua telapak tangannya. Ledakan! Ledakan! Dengan dua raungan, telapak tangan Ding Mao membentur palu, menyebabkan dua getaran besar gelombang suara yang menakutkan membuat banyak orang lemah menjadi pucat dan mundur. Palu itu dibuang oleh Ding Mao sendiri juga terguncang, dan terbang mundur. Ia mundur 100 meter sebelum mendarat di tanah, tangannya sedikit gemetar. Menabrak! Menabrak! Ke arah pintu masuk, sesosok tubuh kekar bergegas mendekat, menangkap palu, dan berjalan ke depan. Tanah bergemuruh di setiap langkah. Lembah naga perak sangat megah. Kaisar bela diri tingkat ke-7 benar-benar menyerang adik juniorku, Kaisar bela diri tingkat ke-3. Benar-benar memalukan. Sosok kekar itu berbicara dengan suara seperti bel. Orang ini adalah seorang pemuda dengan perawakan sangat tinggi, dua kepala lebih tinggi dari Luming, dengan otot di sekujur tubuhnya menonjol seperti naga liar. Dia memegang palu besar di telapak tangannya, tapi palu besar ini sangat istimewa, pegangannya lebih panjang dari manusia, kepala palu sebesar tangki air dan tampak luar biasa. Tian Cui, itu kamu. Ding Mao memandang pemuda itu dan berkata dengan dingin. Skyhammer, kakak ke-7. Hati Luming tergerak. Guru lembah Yunlong, dalam 10 tahun terakhir, hanya menerima 3 murid sejati. Satu adalah dia, satu adalah Sue Ningxin, dan yang lainnya disebut Tian Cui, kakak laki-laki ke-7 Luming. Itu kakekmu Tian Cui? Tian Cui menyeringai, lalu menatap Luming dan berkata, apakah kamu adik laki-lakiku yang ke-9, Luming? Kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih kakak laki-laki ke-7 atas bantuanmu. Luming tersenyum. Haha, sama-sama, lihat aku menghajar para idiot ini di lembah naga perak. Tian Cui menyeringai, memandang Ding Mao dengan sedikit keganasan, dan berkata, ayo, ini adalah tingkat ke-7 dari Kaisar bela diri hebat. Mari kita mencobanya. Kakek Tian Cui, datang dan bermainlah denganmu. Tian Cui, jika kamu ikut campur, aku akan menjatuhkanmu juga. Ding Mao berkata dengan dingin. Coba kulihat bagaimana kamu akan membawaku? Wajah Tian Cui menunjukkan ekspresi garang, otot-ototnya menonjol, dan dia menginjak tanah dengan keras. Ledakan! Seluruh tubuh Tian Cui seperti naga liar, bergegas menuju Ding Mao, dan palu besar di tangannya menghantam Ding Mao. Ledakan!
Palu raksasa itu sepertinya menghantam kehampaan, membawa serta badai yang mengerikan, yang sangat dahsyat. Cahaya perak keluar dari tubuh Ding Mao, lapisan sisik naga perak muncul di sekujur tubuhnya, dan sepasang sarung tangan perak muncul di tangannya. Sarung tangan setingkat prajurit roh kaisar. Tinju pertarungan naga perak? Ding Mao berteriak keras dan meninju. Ledakan! Ding Mao meninju dan memukul dengan palu raksasa, langit meledak dan berguncang tanpa henti. Tian Sui dan Ding Mao bergidik dan mundur pada saat yang sama, lalu mereka meraung marah dan menyerang satu sama lain lagi. Puncak tingkat kelima Kaisar Bela Diri, domain tingkat keenam, kakak senior Tian Sui, kekuatan tempur yang sangat kuat. Luming memperhatikan dari samping, diam-diam terkejut dengan kekuatan tempur Tian Sui. Tingkat budidaya Kaisar Bela Diri tingkat kelima berada di puncak tingkat keenam, tetapi ia mampu melawan Ding Mao, yang berada di Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Sepertinya tidak ada kakak dan adikku yang sederhana. Luming tersenyum. Bunuh, 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 bunuh. Pada saat ini, palu langit meraung, semakin bersemangat saat dia bertarung, seolah-olah dia telah berubah menjadi Tyrannosaurus pembunuh legendaris, dan palu raksasa seperti tangki air mengalir ke arah Ding Mao seperti badai yang dahsyat. Lambat laun, Ding Mao justru dirugikan dan ditekan oleh Tian Sui. Sky Hammer lebih kuat. Semua orang di lembah Yunlong memang orang gila. Memang, itu terlalu menakutkan. Ada juga Sue Ningsin dan Luming baru-baru ini. Lembah Yunlong semuanya gila. Kekuatan tempurnya sungguh menakjubkan. Saya mendengar bahwa tidak satu pun dari 9 murid lembah guru Yunlong yang sederhana. Di sekeliling, orang-orang lain di lembah naga membicarakannya. Dalam sekejap mata, Tian Sui dan Ding Mao telah bertarung dalam ratusan gerakan. Bab 1500 jika Anda tidak ingin menyerahkan, Anda harus menyerahkan. Sejauh ini dalam perang, Sky Hammer benar-benar unggul. Ledakan. Dengan raungan yang sangat keras, Ding Mao terkena palu langit dan terbang keluar, meluncur ratusan meter di tanah, menyeret jurang panjang di tanah yang dingin. Lengan Ding Mao gemetar hebat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Ding Mao terluka dan kalah dalam konfrontasi dengan Tian Sui. Kaisar Bela Diri tingkat tinggi di tingkat ketujuh Kaisar Bela Diri dikalahkan oleh Kaisar Bela Diri di puncak tingkat Kaisar Bela Diri. Banyak orang sangat terkejut ketika mereka melihat Tian Sui. Luming, Kaisar Bela Diri tingkat ketiga, menganggap Kaisar Bela Diri tingkat kelima bukan apa-apa dan dapat dengan mudah dihancurkan. Sekarang, Tian Sui, di puncak Kaisar Bela Diri tingkat kelima, menekan Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh. Murid lembah Yunlong sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan tempurmu? Ini adalah kekuatan tempur Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh. Benar-benar jarang dan biasa saja. Orang-orang di lembah naga perak semuanya sombong dan sombong, tetapi mereka semua tidak berguna. Tian Sui membawa palu raksasa dan melambaikannya, suara mendesing dan menghina menyebar ke seluruh penonton. Kamu. Wajah Ding Mao sangat jelek, tapi dia tidak bisa membantahnya, faktanya ada di depan matanya bahwa dia bukan tandingan Tian Hui. Wajah murid lembah naga perak lainnya semuanya memerah, tapi tidak ada yang berani berbicara. Luming, aku akan mengampunimu sekali ini hari ini, ayo pergi. Ding Mao memandang Luming dengan dingin, berteriak dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar Tongtian Floating Platform. Murid lembah naga perak lainnya, termasuk Yin Cheng, juga ingin pergi. Tunggu sebentar. Luming berteriak dingin. Ding Mao berhenti dan menoleh ke arah Luming dan berkata, apalagi yang ingin kamu lakukan? Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Aku tidak meneleponmu, aku sedang mencari dia. Mata Luming tertuju pada Yin Cheng dan berkata, kamu berhutang padaku 500.000 poin kontribusi. Lunasi sebelum pergi. Jangan pernah memikirkannya. Yin Cheng meraung. Baru saja, dia berlutut di depan Luming karena tindakan Luming. Ini sangat memalukan dan terhina. Dia ingin menguliti Luming dan mengejangnya. Jangan pernah memikirkannya. Kamu bertaruh denganku dan kehilangan 500.000 poin kontribusi dariku, jadi kamu ingin curang. Aku berkata, jika kamu tidak memberikannya hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Luming suaranya dingin. Sudah kubilang, aku hanya berbicara santai, kata Yin Cheng dengan wajah dingin. Hahaha, baru saja bicara.
Jadi kalian di Lembah Naga Perak membicarakan tentang kentut? Nah, jika kamu mengakui bahwa semua orang di Lembah Naga Perakmu membicarakan tentang kentut, aku akan menganggapnya serius. Itu tidak terjadi. Luming dikatakan. Kamu, aku. Yin Cheng terdiam, bagaimana dia bisa mengakuinya? Ini bukan masalahnya sendiri, tetapi masalah seluruh Lembah Naga Perak. Di Lembah Naga Perak, ada Master Lembah, Tetua, dan beberapa orang jenius. Bagaimana dia bisa mewakili Lembah Naga Perak? Jika dia benar-benar mengakuinya, dari sekarang, dia tidak akan pernah mau nongkrong di Lembah Naga Perak. Taruhan? Apakah ada saksinya? Kata Ding Mao dingin. Ini semua adalah saksi di tempat kejadian. Luming melirik ke tempat kejadian. Oh, benarkah? Siapa yang menyaksikan ini? Ding Mao melirik ke arah penonton dengan sedikit ancaman. Karena kamu adalah saksi, sebaiknya kamu tidak berbohong dan mencari kebenaran dari fakta. Di sampingnya, Tian Zui berbicara, matanya seperti binatang buas, mengamati seluruh tempat, dan berkata, jika aku mengetahuinya, siapa yang berbohong? Aku, palu ini, terlalu licin dan kamu sering tidak bisa memegangnya dengan stabil. Jika kamu keluar dan palu sebesar itu tiba-tiba jatuh menimpa kepalamu, jangan salahkan aku. Saat dia mengatakan itu, tangan Tian Zui tergelincir, dan palu, yang tampak seperti tangki air, jatuh ke tanah. Ledakan. Tanah bergemuruh, dan lubang yang dalam tercipta, dengan retakan seperti jaring laba-laba. Banyak orang yang menghirup udara dingin, tanah di sini sangat keras, namun ketika palu dari Sky Hammer jatuh mampu menghancurkan tanah seperti ini, sungguh menakutkan. Beratnya palu ini terlalu mengagetkan, jika mengenai seseorang pasti akan mengakibatkan patah tulang dan urat, yang budidayanya lemah akan hancur berkeping-keping. Mereka bertaruh. Sebuah suara malu-malu terdengar, masih merupakan wanita muda pemalu dari sebelumnya. Hal ini membuat mata Ding Mao menjadi dingin. Ya, mereka bertaruh pada siapa yang akan menginjakkan kaki di platform yang lebih tinggi, siapa yang akan lebih tinggi, dan siapa yang akan menang. Pada akhirnya, Luming menang. Tapi ini dia. Pada saat ini, yang lain juga angkat bicara. Salah satunya adalah mereka takut pada Tian Cui, dan yang lainnya adalah bahwa orang-orang di Lembah Naga Perak terlalu mendominasi, yang membuat mereka tidak bahagia. Orang lain di tempat kejadian berbicara, membuat wajah Yin Cheng terlihat sangat jelek. Saya bersedia menerima kekalahan dan menyerahkan poin kontribusi saya dengan cepat. Jika tidak, Anda hanya bisa diam dan menerima pukulan dari saya, atau menyerah. Tian Zui menyeringai. Seluruh tubuh Yin Cheng gemetar, dia bercanda, jika dia terkena palu dari langit, bukankah dia mencari kematian? Karena kamu kalah, tolong sumbangkan sedikit. Kali ini, Ding Mao juga berkata dengan dingin. Baru saja, dia terluka dalam pertempuran dengan Sky Hammer dan harus kembali untuk menyembuhkan. Terlebih lagi, itu adalah kontribusi Yin Cheng, bukan kontribusinya. Sekarang dia ingin segera pergi dari sini untuk menghindari rasa malu. Yin Cheng hampir menangis, tetapi Dante mau malah berbicara, dia harus menyerahkan tangannya hari ini, jika tidak, dia benar-benar tidak bisa pergi dari sini. Pada akhirnya, Yin Cheng dengan enggan mentransfer 500.000 poin kontribusi ke token Giok Identitas Luming. Token Giok Identitas Luming memiliki tambahan 500.000 poin kontribusi. Jantung Yin Cheng berdarah, dia hanya menyumbang total lebih dari 500.000 poin, dan sekarang tiba-tiba, hanya tersisa sebagian kecil. Ayo pergi. Ding Mao berteriak dingin dan membawa orang-orang dari Lembah Naga Perak pergi dengan putus asa. Terima kasih, kakak ketujuh, atas bantuanmu. Luming mengangkat tinjunya ke arah Tian Cui. Haha, kakak laki-laki kita, mengapa kamu begitu sopan? Tian Zui berkata sambil tersenyum, segera setelah saya kembali, saya mendengar tentang perbuatan adik laki-laki saya. Di depan orang tua Yin Zheng itu, saya memenggal kepala orang yang berharga itu. Cucu. Benar-benar memuaskan. Laki-laki, awalnya aku ingin pergi minum bersamamu, tapi kamu sedang pergi, jadi aku datang ke Tongtian Floating Platform untuk berlatih, dan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu saja, haha. Tian Zui tertawa, sangat murah hati. Minum itu tidak mudah. Saya baru saja mendapat banyak poin kontribusi dan bisa minum kapan saja. Luming berkata sambil tersenyum. Kepribadian Tian Zui agak mirip dengan Yan Kuangtui, yang membuat Luming sangat menyukainya.
Oke, aku akan menunggu, kata Tian Sui. Pada saat ini, Luming berjalan ke arah wanita pemalu itu dan berkata, terima kasih banyak telah berbicara. Saya belum menanyakan namanya. Nama saya Sulei. Kata wanita muda itu, suaranya masih sedikit malu-malu, sangat burma. Setelah mengobrol sebentar, Luming mengetahui bahwa Sulei adalah murid lembah Zilong. Adik laki-laki, mereka baru saja mengatakan bahwa kamu memenangkan Yin Cheng dalam taruhan. Platform mana yang kamu injak? Tian Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat setelah melewati peron ke-6, kita turun, kata Luming. Setelah platform ke-6, bisakah kita melanjutkan? Tanya Tian Sui penasaran. Seharusnya, mungkin, kata Luming. Dia mengintegrasikan alam kekacauan ke dalam 13 serangan yang sangat meningkatkan kekuatannya. Cukup mudah untuk melintasi platform ke-6. Luming memperkirakan bahwa dia harus mampu mengatasinya ketika dia menginjak platform ke-7. Di alam tingkat ketiga, bisa melangkah ke platform terapung ke-7 sangatlah sesat. Tian Sui menatap Luming dengan mata terbelalak, ekspresi berlebihan, dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.